Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Minggu, tanggal 29 Agustus 2021. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di Telegram dan Instagram ya, secara gratis dan setiap hari. Ingat ya, disclaimer on, tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham. Hasil analisa perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join Telegram saya, bisa segera join di Telegram saya. Link ada di deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan saham-saham yang menarik. Mari dukung channel ini agar dapat berkembang dan membantu lebih banyak orang lagi dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng untuk berlangganan di bawah ini. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Untuk IHSG kemarin pada hari Jumat ditutup di harga 6.041 dengan persentase 0,28%. Jika IHSG memang tidak menguat, kemungkinan besar akan diseret lagi di harga 5.960 ya. Kemungkinan besarnya ya, karena kan sudah tembus di area support ya, berdasarkan hasil analisa saya. Lalu kemungkinan kalau IHSG memang menguat ya, kemungkinan IHSG akan menguat. Kemungkinan bisa terjadinya sebuah kenaikan persentase yang cukup tinggi, yang dimana harganya kemungkinan akan mencapai 6.100 ya, kurang lebihnya di area sana. Ya, tapi kalau menurut saya sih ya semoga besok IHSG menguat ya, karena kan sudah mulai dari tanggal 26 Agustus ya. 26 Agustus sudah terkoreksi cukup dalam di harga 6.058 dengan persentase 0,9% ya. Hari Kamis, lalu hari Jumatnya lagi koreksi lagi. Ya. Jadi semoga saja IHSG besok bisa naik lagi. Kita kembali lagi ke beberapa saham yang perlu saya analisakan untuk teman-teman di Telegram ya. Di sini ada Zebra Nusantara Tbk. Sudah saya berikan ya fotonya ya di Telegram. Gak apa-apa, kita analisa lagi dan coba kita lanjutkan ke pembahasannya ya. Di sini dengan menggunakan Fibonacci, kita bisa menentukan support dan resistennya. Oke. Jadi untuk Zebra kita lihat-lihat poin pentingnya. Sebentar. Di sini ada beberapa poin penting ya. Untuk Zebra, sementara supportnya di 855. Nah, saya beri tanda di area sini. Oke. Di 855. Sedangkan untuk support keduanya di area sini ya. Di area 805. Saya beri tanda warna hitam agar lebih jelas ya. Jadi untuk area support pertama untuk saham Zebra ada di harga 855 ya. Lalu support keduanya di 802. Bagaimana dengan resistennya? Untuk resisten saham Zebra ini ya, sementara ada di 924, 922 ya di area sana. Lalu untuk resisten selanjutnya di area 1.108 atau 1.110, kisarannya di harga itu ya, areanya di area harga tersebut. Yang melakukan akumulasi ada EP, CC, dan MG, dan yang melakukan distribusi ada CP, AO, dan ZP. Lalu untuk Zebra ini by average-nya di harga 871, 893, dan 900 ya. Yang dimana kurang lebihnya sudah dipasang di harga bawah closing kemarin. Yang dimana closing kemarin kan di harga 900 dengan persentase 0,0% ya, jadi tidak adanya kenaikan atau penurunan. Maupun kalau di sini kita lihat candlenya memang merah karena ada harga opening yang dibuka lebih atas dibandingkan harga closing kemarin. Jadi untuk Zebra, untuk supportnya di 855, support pertama, dan support kedua di 802. Kemungkinan jika besok ditembus dan ditutup di harga 922, bisa jadi melanjutkan kenaikan harga hingga menyentuh 1.108.
Akan tetapi cukup jauh ya. Jadi kita menggunakan Fibonacci lagi untuk mencari resisten terdekatnya. Oke, resisten terdekatnya kita beri tanda di area sini ya. Ya, kurang lebihnya di 1015. Jadi resisten keduanya di 1108, lalu resisten pertamanya di 1015. Oke, untuk saham Zebra sudah. Kita lanjut lagi untuk saham WSKT. Untuk saham WSKT memang sedang mengalami penurunan, tapi it's okay. Kita coba analisa, kemarin ditutup di harga 775, dan yang melakukan akumulasi ada DX, CC, dan YB, serta melakukan distribusi ada SH, YB, dan BK. Dengan buy average dan sell average sekian ya. Kita lanjut lagi, di sini WSKT stochastiknya sudah mau crossing ya, dari atas ke bawah. Namun kemarin ditutup di harga 775 dan di bawah EMA 34, EMA 21 ya, garis hijau dan merah ini. Lalu untuk DEMA 20 kemungkinan masih di atas DEMA 20 ya, kondisi WSKT. Lalu pertanyaannya bagaimana untuk area support dan resisten ya. Kita akan bahas bersama. Di sini bisa dihitung melalui manual yang mencari support dan resistance sendiri atau menggunakan Fibonacci. Sementara supportnya sih di sini ya, sudah ditembus ya, support area supportnya di saham WSKT ini di area 784, kurang lebihnya di area sana. Ya karena stok bid ini kurang mendetail ya untuk angkanya ya, kurang lebih di area sana ya teman-teman ya, di 784. Untuk supportnya di area sana akan tetapi ditembus ya, yang menjadi area 784 ini adalah area resistennya. Jadi untuk support ke depannya bagaimana Pak? Di sini ya saya lihat ada sebuah support di area sini di 730-an. Jadi untuk WSKT saya melihat ada sebuah support di harga 730 dan resistennya di 784. Akan tetapi harga 775 ini mendekati area 784 ya. Jadi saya akan mencari lagi the next resistennya. Oke, di area sini. Di area sini ya kurang lebihnya ya. Di 883-an. Ya, di area sana. Oke, untuk resistennya di area sana. Lalu kalau saya lihat lagi di sini juga ada resisten. Ya. Di sini juga ada resisten. Saya beri tanda dulu di sini ya, teman-teman ya. Jadi untuk WSKT kemarin kan ditutup di harga 775 ya, setelah mengalami koreksi yang cukup dalam ya, dan hari atau tanggal 16 Agustus di sini ARB ya, WSKT sempat ARB mengalami koreksi cukup dalam ya. Saya coba untuk mencari resistennya dan ketemu di 833 dan 947 untuk resisten WSKT. Akan tetapi harga 784 ini sangat mendekati dengan harga closing kemarin. Jadi saya anggap kurang lebihnya seperti itu. Untuk supportnya sementara di 729, 730 di area sana. Ya. Lalu bagaimana jika area ini ditembus ya di 730? Sebaiknya teman-teman bisa memberikan kesimpulan bahwa area atau saham WSKT ini sedang mengalami downtrend ya. Kalau kita lihat sekilas sedang mengalami downtrend. Lalu kita kembali lagi, kemarin ditutup di harga 775 pada hari Jumat tanggal 27 Agustus. Kita lihat ya, mulai kapan WSKT ini mengalami kenaikan. Ya di area sini ya. Pada bulan ya Oktober awal ya. Oktober awal WSKT ini mengalami kenaikan yang cukup drastis ya secara tren, yang dimana uptrend ya, kurang lebihnya cukup drastis. Jadi dari awal Oktober hingga Januari pertengahan, lalu disambut lagi dengan downtrend yang cukup mendalami,
Ya, jadi teman-teman yang mau entry bisa mungkin September, lalu melakukan TP di bulan November, Desember ya di area sana. Jadi jika WSKT ini ditembus lagi di support 730, kemungkinan teman-teman bisa stop loss dulu bagi yang ingin atau averaging down dan segera exit dari WSKT. Karena kondisi WSKT sedang tidak memungkinkan, semakin lama pergerakannya juga semakin turun ya. Kita tunggu terlebih dahulu untuk Oktober nanti bagaimana kondisinya. Akan tetapi sementara supportnya di 730 ya. 730 untuk WSKT supportnya. Ya semoga saja besok ditembus ya di area 784 dan membuat area 784 ini kembali menjadi supportnya lagi. Oke. Selain WSKT di sini saya lihat ada MNCN. Ya, MNCN juga sedang mengalami downtrend. Ya, alangkah baiknya teman-teman melakukan posisi entry yang dimana saham tersebut sedang mengalami uptrend ya. Jadi kita tidak melawan arah tren, begitu ya teman-teman. Lalu kita coba lagi untuk saham MNCN ini ditutup di harga 840 dengan volume cukup rendah dibandingkan kemarin. Lalu yang akumulasi ada MK, ZP, dan CC, distribusi ada AK, MG, dan AT. Oke. Ya, berikut ya, buy average dan sell average-nya sekian. Lalu kalau kita lihat stokastiknya juga sudah crossing mulai tanggal 26 Agustus sesi 2 ya. Ya, kalau kita lihat sih sudah crossing ya stokastiknya. Lalu bagaimana dengan support resistance sudah saya berikan ya. Akan tapi coba kita ulangi dari awal agar lebih jelas ya, teman-teman bisa lebih jelas mengenai saham MNCN ini, support dan resistennya. Ya, kemarin sempat membentuk doji ya di sini ya, membentuk doji. Kita coba cari support dan resisten di area sini ya. Di area sini. Oke ya. Setuju ya untuk peletakan Fibonacci. Untuk area supportnya ya, sementara MNCN berada di harga 847, di harga 847 dan maaf itu menjadi resisten ya, karena kemarin kan ditutup di harga 840. Lalu untuk supportnya bagaimana? Ya, untuk supportnya sudah jelas sekali di area 810. Jadi untuk MNCN area supportnya di 810 ya, teman-teman. Ntar saya paskan menggunakan setting 810. Oke. Jadi untuk MNCN supportnya di 810 dan resisten terdekatnya di 847. Oke, pendengar, dengan resisten selanjutnya jika ini ditembus, maka di harga 890 adalah the next resistennya untuk MNCN ini. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri supportnya di 810 ya, dan jika support itu ditembus maka kita bisa simpulkan the next supportnya berada di area swing low-nya sini di area 780. Oke. Untuk saham MNCN sudah ya, jadi untuk support sementara di area 810 dan support kedua di 780. Oke. Lalu kita lanjut lagi untuk saham DMMX. Sudah saya bahas juga di video sebelumnya, but it's okay, kita bahas lagi. Untuk saham DMMX ya, kalau kita bermain sih, bermain saham seperti ini yang gerakannya uptrend ya, uptrend rutin. Kalau kita lihat yang akumulasi ada TF, BK, dan PG, yang melakukan distribusi ada YP, PD, dan GR. Buy average sekian dan sell average sekian. Oke, kalau kita lihat TF ya, buy average-nya 3.400 dan kemarin ditutup di harga 3.410, sudah di atas harga buy average para broker ini ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman yang sudah punya, it's okay, kita main di angka psikologi saja, karena jika ini dianalisakan akan susah ya. Dikarenakan pergerakannya tidak ada
penurunan harga secara tren ya, atau sebuah tren yang khusus, karena kalau kita lihat MMX naik saja ya. Coba kita bisa coba saja ya, kita coba saja untuk analisa menggunakan Fibonacci ini ya, masih kejauhan. Jadi kita lihat saja manual resisten dan support ya, kemungkinan saya lihat sih di area sini, di area sini ya, 3210 ya. Saya ingat karena saya punya saham DMMX juga. Jadi untuk area supportnya di 3210 ya, ini termasuk area support yang kuat ya. Di 3210 adalah area support yang kuat. Lalu untuk resistennya, teman-teman bagi yang punya bisa TP di area sini ya, di area sini 3.500. Jadi untuk supportnya sementara DMMX ini di 3.210. Ya, teman-teman yang belum punya bisa coba posisi entry kalau yang mau ya, tapi disclaimer on ya, tidak menyarankan. Jadi di 3.210 untuk supportnya, dan resisten atau area TP-nya bisa di 3.500 ya. Sementara posisi DMMX ini sedang baik ya, sedang mengalami uptrend yang rutin dan di atas EMA 21 dan EMA 34 ya untuk pergerakannya. Untuk DMMX ya sekian, di 3.210 supportnya dan 3.500 resistennya. Kita lanjut lagi untuk saham LUCK ya, atau LAK. Sentral Mitra. Di sini kita lihat ya, sebuah potensi naik kemarin pada tanggal 26 Agustus arah ya. Arah kalau kita lihat di sini menggunakan ray. Oke. Ya kurang lebihnya di sini. Ya ketika harga tersebut ditembus maka akan berpotensi naik yang cukup drastis. Lalu pertanyaannya bagaimana untuk support dan resistennya? Kita coba lihat di weekly. Oke. Kita coba lihat di weekly, lalu Fibonacci di arah sini. Oke, kita kembali lagi ke daily. Oke, daily. Oke ya, kemarin saham LUCK ini ditutup dengan posisi ARB di harga 252. Lalu bagaimana kondisi selanjutnya? Jadi begini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat sih harga kemarin penutupan di atas EMA 34, EMA 21 dan DEMA 20. Lalu volumenya cukup kecil jika dibandingkan yang kemarin ya. Cukup kecil. Akumulasi ada CC, XC dan YB dengan buy average sekian ya, yang dimana harga penutupan di 252 ini sudah di bawah rata-rata buy average-nya ya. Lalu yang melakukan selling atau distribusi ada MG, DR, dan YP. Lalu bagaimana dengan support dan resistennya? Kalau saya lihat di sini adalah sebuah atau suatu area untuk saham LUCK. Area supportnya di 246, sangat mendekati sekali, yang dimana harga kemarin penutupan di 252. Untuk LUCK the next supportnya ketika ditembus di 223 ya teman-teman ya, di 223. Lalu kalau teman-teman lihat lagi kemungkinan kalau besok memang bisa naik dan kembali lagi di posisi akumulasi, teman-teman bisa melakukan short TP di harga 283, atau bagi yang mau long TP ya, long TP bisa di sini di 310-an. Ya, jadi untuk teman-teman yang sudah punya LUCK bisa diperhatikan di sini ada support penting di harga 246 dan 223. Bagaimana dengan major supportnya ya? Major support adalah suatu support yang sangat kuat, berada di area sini, di area 190. Ya, akan tetapi sangat jauh sekali untuk mengapai 190 karena ada beberapa support yang perlu ditembus terlebih dahulu ya. Salah satunya di area 246 dan 223.
untuk support dari saham LUCK. Jika menguat, kemungkinan akan diseret lagi ke harga 283 dan selanjutnya di 309. Begitu ya teman-teman ya. Kalau memang seumpamanya 309 ini ditembus, maka teman-teman bisa konsultasi dengan saya melalui grup Telegram atau follow Instagram saya di mc_saham, dan kita bisa berbincang dan berdiskusi mengenai saham-saham yang teman-teman miliki atau sedang dipantau. Ya, klik link di deskripsi di bawah ya. Lalu kita lanjut lagi ke saham KREN. Oke, untuk saham KREN atau Kresnagra Investema. Di sini saya lihat volumenya cukup kecil hari Jumat kemarin dengan harga penutupan di 174, persentase minus 3,33%. Bagaimana dengan support resisten? Kita bisa tarik lagi Fibonacci. Sebentar. Dari sini ya. Oke ya. Dari sini. Sementara ini untuk saham KRN, saya melihat suatu support yang telah ditembus. But it's okay, ada the next supportnya kok. Untuk saham KRN di harga 179 ya, itu adalah suatu harga di mana supportnya. Lalu harga tersebut ditembus, maka akan menuju ke support selanjutnya kemungkinan besarnya ya. Ya, kemungkinan besar di harga 164. Jadi kemarin ditutup di harga 174 dan support selanjutnya di 164. Kalau besok seumpamanya ditutup di atas harga 179 ya, di harga 179 maka ada potensi naik lagi ya hingga di area sini ya. Nanti saya beri tanda. Kita lanjut ke supportnya terlebih dahulu. Ya, lalu ada support terkuat yang saya lihat di sini juga di harga 153 ya. Teman-teman ya, di 153 area support terkuatnya. Ini cukup kuat ya, kalau bagi saya area 153 ini cukup kuat. Jadi kalau teman-teman yang seumpamanya sudah punya beli di puncak sini, bisa tunggu terlebih dahulu untuk averaging down atau stop loss di harga 164 ya, untuk stop loss-nya di 164, lalu kalau mau average down bisa di 153. Oke, untuk saham KRN sudah kita bahas mengenai supportnya. Lalu bagaimana dengan resistennya ya? Resistennya so far saya menemukan di area sini. Ya, untuk resistennya di 222, lalu akan sangat jauh dan perlu volume tinggi untuk mencapai 222 ya. Jadi kita lihat resisten terdekatnya sementara dulu. Oke, sebentar. Saya lihat di area sini. Ya, kurang lebih tepat di harga 200 ya untuk resistennya. Jadi saya jelaskan kembali untuk KREN atau KREN, Kresnagra Investema, area support pentingnya ya, area support pentingnya di harga 153. Akan tetapi juga ada support terdekatnya di 164 ya teman-teman. Untuk resistennya ada di 179, 180 di area sana, lalu di 200 dan di 222 untuk resisten terakhirnya. Jika ditembus akan saya buatkan lagi the next resistennya ya. Akan tetapi hari ini atau kemarin hari Jumat KRN ini ditutup di harga 174. But it's okay ya. Kalau teman-teman lihat di sini saham KRN sedang mengalami uptrend ya. Jadi posisi harga sedang di atas 34 dan di atas EMA 34 dan EMA 21 ya, garis merah dan hijau ini. Akan tetapi juga di bawah EMA 20, jadi perlu adanya pertimbangan ya. Jadi perlu diperhatikan supportnya dan resistennya ya di harga-harga yang telah saya katakan tadi. Saham KRN sudah, kita lanjut lagi untuk saham HKMU.
Untuk saham HGMU, posisi sedang mengalami downtrend ya, meskipun memang tidak seperti ini ya, mulai tanggal 12 Januari hingga 29 Januari, meskipun tidak se-ekstrim tanggal tersebut, namun sama KMU semakin lama harganya merosot juga. Kita coba lihat untuk supportnya di area sini ya. Supportnya kurang lebih di area sini. Di harga 62. Ya. Untuk supportnya di harga 62 HGMU. Lalu bagaimana untuk resistennya? Untuk resisten dari saham HGMU ini so far saya melihat di area sini. Di area 71 70 ya. Di area sana untuk resistennya. Yang melakukan akumulasi ada PD, SQ dan NI, distribusi ada YP, EP dan DR. Ya kurang lebih di area sana ya, di harga penutupannya untuk buy average-nya. Jadi teman-teman kalau jika harga 71 ini ditembus ya, kemungkinan teman-teman bisa lanjut lagi untuk melakukan TP. Ya, kemungkinan di area sini. Ya. Di area 77. Oke. Untuk HGMU supportnya di 62 so far ya, saya menemukan di harga 62, lalu untuk resistennya di 71 dan 77. Untuk stokastik juga sudah mulai melemah dan tidak ekstrim naik ke atas ya, jadi perlu diperhatikan. Dan juga volume pada hari Jumat juga sangat kecil ya. Jadi untuk HGMU supportnya dan resistennya demikian ya. Kita lanjut lagi untuk saham, sebentar. Saya lihat di sini ada IMAS. Oke. Untuk saham IMAS kita lihat terlebih dahulu. Oke ya, saya juga sempat punya IMAS kemarin hari Jumat, sudah beli di harga 1015 juga ya. But it's okay. Kalau kita lihat di sini, karena saya menggunakan time frame daily, saham IMAS ini memang sedang mengalami koreksi yang terus-menerus selama 1, 2, 3, 4, 5 hari ya. 5 hari mengalami koreksi terus-menerus. Lalu kapan potensi naik ya? Kan pertanyaannya seperti itu, kapan IMAS ini bisa naik? Ya, kita bisa ukur menggunakan Fibonacci atau horizontal juga dan tren. Ya, kalau kita lihat sih secara stokastik, daily stokastiknya di sini memang mengarah ke oversold. Ya, teman-teman ya, ke arah oversold. Lalu bagaimana dengan support resistannya? Ya, kalau saya lihat di sini ada sebuah support yang cukup kuat di area 940. Akan tetapi dari harga 1000 di hari penutupan kemarin hari Jumat kan sangat jauh, ya lumayan jauh ya untuk mencapai 940. Jadi untuk support terdekatnya kurang lebih mendekati harga closing kemarin ya teman-teman. Saya lihat di area sini ya, di 990. Satu support atau support pertama di area 990 dan support keduanya di 940. Oke. Ya kalau saya lihat sih jika teman-teman sudah untung dari saham IMAS ini bisa segera exit ya, karena kan meskipun di sini memang arah. Ya saya tahu di tanggal 20 Agustus arah dikarenakan ada suatu news bahwa ada sebuah mobil Tesla akan masuk ya. Jadi untuk saham IMAS akan naik, Elmas juga yang permobilan itu, dikarenakan mobil Tesla tersebut berkolaborasi dengan Nissan ya. Jadi ada hubungannya dengan IMAS, Elmas atau permobilan seperti itu ya. Jadi untuk IMAS jika sudah untung bisa segera exit karena sangat beresiko jika di hold, apalagi yang sudah profit ya, jika sudah profit bisa exit ya. Karena kan kita sudah lihat jelas sekali selama 5 hari berturut mengalami penurunan ya.
Jadi untuk IMAS sementara supportnya di 990, dan jika harga IMAS tersebut di closing di bawah 990, kalau saya jadi Anda, akan saya stop loss teman-teman. Ya, kalau besok hari Senin, seumpamanya IMAS ini di bawah 990, akan saya stop loss. Oke, ya, tapi saya berharap ya kemungkinan besar IMAS kemungkinan besar besok bisalah menyentuh di area 1055 ya, di area sini. Ya 1055, 1050 ya, di area sana. Meskipun hanya tiangnya seperti ini ya. Meskipun hanya tiangnya seperti ini ya, semoga saja bisa mencapai ya. Jadi untuk IMAS resistennya sementara di 1050, supportnya di 990 dan 940. Oke ya. Kita lanjut lagi untuk saham Bima. Ya, akumulasi tadi ada itu ya, ZP, NI, dan KK, distribusi ada CC, SQ, dan AG. Oke. Tadi ada saham Bima ya. Untuk saham Bima, di sini sudah ARB beberapa kali. 1, 2, 3, 4 ya. 4 kali ARB ya. Mulai dari tanggal 19 Agustus. Kalau kita lihat kemarin juga membuat harga ARB di saham Bima ini yang ditutup di harga 125 ya, tadi posisinya juga ARB. Distribusi ada YP, KK, dan YB dengan sell average sekian ya. Jadi sudah sangat jauh sekali dengan harga closingnya. Lalu yang membeli atau akumulasi tadi ada EP, NI, dan CP ya teman-teman ya. Jadi untuk Bima kalau kita lihat sih memang kondisinya masih di atas MA21 dan MA34 ya, garis merah dan hijau ini. Lalu bagaimana dengan support dan resistnya? Kita bisa lihat di weekly. Ya, di weekly kalau kita lihat sih bisa menggunakan Fibonacci ya. Masih bisa kok. Oke, kita coba saja. Untuk Bima yang sudah punya ya, saya coba untuk analisakan. Oke, untuk Bima, di sini ada suatu area support di harga 120 ya kurang lebihnya. 120, 121 untuk Bima supportnya. Support terdekatnya ya. Lalu untuk support terjauhnya atau support keduanya di area sini 108. Ya. Jadi teman-teman yang sudah punya bisa diperhatikan area supportnya di 121 dan 108. Lalu untuk resistennya, untuk yang mau teman-teman TP atau take profit, pertama bisa di harga 132. Lalu bisa lanjut lagi untuk TP di 142. Oke. Jadi begitu ya untuk saham Bima. Akan tetapi kalau saya lihat sih setelah adanya ARB, ya, ARB yang cukup banyak, sebanyak 4 kali. Kalau saya lihat sih saham Bima, semoga saja ada berpotensi closing di harga 132 ke atas ya. Jadi jika memang harga closing di atas 132, kemungkinan besar bisa jadilah berpotensi mencapai harga 142 selanjutnya. Meskipun hanya tiang atau badan ya. Jadi untuk saham Bima teman-teman perlu perhatikan support di 121, 108 dan resistance di 132, 142. Oke. Kita lanjut lagi untuk BNPA. Untuk saham BNPA ya sudah sempat saya analisakan di video sebelumnya. Saya hapus dulu. Kemarin ditutup di harga 1.450 dengan kondisi minus 3,3%. Dan kalau kita lihat ada SQ, EP, dan KK. Untuk akumulasi distribusi ada YP, OD, dan DX. Untuk volumenya cukup kecil ya kemarin. Cukup kecil. Dan kalau kita lihat menggunakan Fibonacci, support dan resistennya, besarkan
area sini ya. Sip. Sebentar. 1408 untuk support dari saham BNPA. Lalu ya support keduanya, jika harga tersebut ditembus, kurang lebihnya ada di area 1310 ya teman-teman ya. Karena Stockbit angkanya kurang mendetail ya, teman-teman bisa simpulkan atau rounding up atau rounding down ya, genapkan saja. Jadi ini 1310, 1410 kurang lebihnya seperti itu. Untuk supportnya sudah dari saham BNPA, lalu bagaimana untuk resisten? Ya, resisten jelas sekali di harga 1505. Kalau mengikuti angka psikologis sih di 1500. Jadi untuk BNPA di harga 1500 ya. Kita lihat sudah berapa kali testing di sini. Ya, beberapa kali. Untuk BNPA di 1500 untuk resistennya, lalu untuk resisten keduanya ketika itu ditembus akan menjadi di 1640. Ya, jelas ya teman-teman ya. Atau teman-teman lebih ingin lebih play safe bisa di 1620. Jadi untuk resistennya ada dua ya, di 1500 dan 1620. Untuk supportnya juga ada di 1410 dan 1310 untuk saham BNPA. Stokastiknya juga sudah mau mengarah ke area oversold. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Gigi. Ya, jelas sekali untuk saham Gigi, distribusi pasti banyak, ada CP, YP, dan YU, akumulasi ada AN, SH, dan ZR. Ya. Lalu yang melakukan distribusi tadi akumulasi juga sudah. Di sini volumenya cukup tinggi ya, hari Jumat kemarin tanggal 27. Lalu mulai tanggal 19 di sini ARB 1 kali, ARB lagi 2 kali, lagi 3 kali, 4, 5, 6, 7. Jadi hari Jumat kemarin adalah hari ke-7 untuk saham Digi melakukan ARB auto reject bawah. Ya, kalau kita lihat sih saham Digi tidak seberapa aktif ya, volumenya hampir tidak ada ya. Tidak ada ya volumenya malah ya. Kalau kita lihat dari Digi sih mulai tanggal 12 Agustus di sini arah ya. Ada gap up ya. Running gap di sini. 1 2 3 4. 4 kali arah dan 7 kali ARB. Oke. Posisi kemarin Digi sedang di bawah DEMA 20 dan EMA 21. Untuk EMA 34-nya masih di atasnya ya. Lalu bagaimana untuk support dan resistennya? Sedikit susah ya, karena kan tidak seberapa aktif saham ini. Tapi kita coba saja untuk mencari support dan resisten. Saya coba. Ya, saya berusaha ya teman-teman ya, karena kan teman-teman tahu sendiri bahwa saham Digi memang tidak seberapa aktif ya. Hanya mulai dari tanggal 12 Agustus memang di bawah arah sampai 4 hari. Akan tetapi kalau kita lihat lagi, di sini memang tidak seberapa aktif. Jadi perlunya teman-teman flashback ke hari-hari sebelumnya, sebelum melakukan posisi entry. Di sini saham Digi sudah ditutup di bawah area supportnya ya. Area supportnya di 590 dan kalau kita lihat karena sudah ditembus maka harus adanya support selanjutnya di area 537 di area sana. 537, 535 ya di area sana ya teman-teman ya. Jadi untuk Gigi area supportnya di 537. Untuk resistennya teman-teman bisa lihat di sini ada di 741, 740. Akan tetapi masih sangat jauh ya untuk mencapai area tersebut. Jadi kita gunakan
lagi untuk mencari resisten terdekat. Untuk DG sih di 625 ya. Resisten terdekatnya di 625 sementara ini. Jadi teman-teman untuk berhasil lolos dari ARB ya teman-teman bisa langsung stop loss di 625 ya untuk menghindari ARB lagi. Ya, semangat ya teman-teman ya yang sangkuters di Digi. Ya semoga bisa exit ya dari Digi karena sangat bahaya juga. Akan tetapi kalau kita lihat di sini stok asingnya juga sudah mau crossing ya. Jadi ya teman-teman bisa simpulkan sendiri dan atur sendiri sesuai money management. Kalau kita lihat juga stok asingnya juga sudah mau crossing yang dimana pertanda baik akan tetapi kemarin ditutup dengan posisi ARB. Posisi ARB dan juga di closing ya kurang lebihnya ya oke lah. Kita bisa menganggap bahwa supportnya di 590 dan ditutup di 585. Oke, kita bisa anggap bahwa ditutup di area support. Ya, begitu ya. Ya, semoga saja besok bisa naik lagi ya. Naik lagi ya kurang lebih menuju di harga 625 dan 740. Oke. Untuk saham Digi sudah, lalu tadi akumulasi tadi ada AN, SH dan ZR, CP, YP dan YO untuk distribusi. Kita lanjut lagi ke PTDU ya. PTDU adalah salah satu saham yang masuk ke stock ranking, kalau tidak salah. Ya. Jadi untuk PTDU kalau teman-teman lihat, mulai dari tanggal 29 Juni, di sini banyaknya ARB ya teman-teman ya, sangat banyak sekali untuk saham PTDU. Akan tetapi ya, ada tapinya nih. Kemarin pada tanggal 27 Agustus hari Kamis, di sini ada sebuah candle arah, ya full body candle. Meskipun kelihatannya kecil ya, tapi ini arah. Arah sebanyak 25% dengan posisi harga ditutup di 575. Ya volumenya juga besar, diiringi volume besar. Akumulasi ada SH, CC dan PD. Akan tetapi value-nya cukup kecil ya. Value-nya cukup kecil dan melakukan distribusi ada YP, DP dan OD. Ya. Sebaiknya sampai TDU ini dihindari ya teman-teman ya. Karena risk reward-nya kalau bagi saya sih cukup lebih cenderung ke resikonya ya. Kalau saya lihat. Ya sebaiknya dihindarilah saham-saham seperti ini ya. Karena kan teman-teman lihat sendiri ya, kalau saya nampakkan seperti ini teman-teman ya. Apakah teman-teman bagaimana jika beli di area sini? Ya kita tidak tahu apa yang akan datang ya. Tapi kalau kita lihat berdasarkan fakta ya, data ini ya teman-teman, ini sebuah data. Kalau sudah dibanding turun seperti ini dan arah 24%, apakah setimpal? Ya, pertanyaan saya apakah setimpal? Kalau seperti ini untuk mencari support dan resistance-nya ya, kita hanya bisa lihat dari swing high-nya, swing low-nya seperti itu ya. Ya, kita coba saja. Jadi untuk saham PTDU di sini ada sebuah support dan resistance. Ya, yang dimana supportnya di area sini. Saya beri tanda. Ya, supportnya di 398 dan resistennya di 1420. Ya, sangat jauh sekali ya. Kemarin kan ditutup di harga 575. Posisi sudah di atas DEMA 20 dan masih di bawah EMA 21 dan EMA 34. Jadi untuk PTDU ya teman-teman bisa atur sendiri lah ya. Jadi saya hanya tugasnya membimbing dan mengarahkan yang baik. Jadi sebaiknya dihindari ya saham-saham seperti ini. Karena kan teman-teman lihat sendiri dari data yang sudah terjadi ya ARB sekian kali dan ya memang di sini naik sih, memang naik akan tetapi dibanding turun ya. Jadi untuk PTDU begitu resisten di 1420 dan supportnya di 398 sementara. Ya, jadi jika ini memang tidak menguat kemungkinan akan merosot hingga menyentuh area 398. Ya saya
Ya saya cuma hanya bisa berharap kalau besok hari Senin bisa arah lagi hingga menyentuh area 1420. Ya, begitu ya teman-teman ya untuk PTDU. Kita lanjut lagi untuk saham Wika. Ya, kurang lebihnya Wika ada kaitannya dengan WSKT ya, PTPP seperti saham-saham seperti itu. Tadi kalau teman-teman belum lihat yang WSKT, teman-teman bisa lihat terlebih dahulu, lalu baru lihat yang saham Wika ini, karena berhubungan teman-teman ya. Jadi saham Wika memang naiknya mulai dari Oktober hingga Desember, lalu hari ini, hari Minggu bulan Agustus ya, kemungkinan masih ada mengalami penurunan untuk saham Wika. Tapi oke, kita coba cari support dan resisten. Ya. Kita coba cari support dan resistennya. Kurang lebih di sini teman-teman ya. Di area sini untuk saham Wika. Oke. 850. 850. Coba lihat. Kita coba lihat. Di sini memang mulai dari Oktober ya, awal Oktober. Memang awal Oktober memang mengalami kenaikan uptrend. Akan tapi setelah Januari pertengahan, Desember, di sini di bawah turun ya, diguyur turun, mengalami downtrend. Yang semakin lama harga saham Wika ini semakin lama semakin merosot. Begitu ya. Lalu untuk support sementara di 850 ya teman-teman. 850, lalu untuk resistennya bisa di harga sini ya, di 955 ya. Jadi untuk resistennya di 955 dan untuk supportnya di 850. Bagaimana jika 955 ini ditembus? Wah, pertanda bagus ya. Kalau memang 955 ini ditembus berarti ada suatu pertanda bagus. Kemungkinan ada bibit-bibit atau kode-kode nih dari saham Wika untuk pembalikan arah tren atau reversal tren ya. Kemudian ada lagi di 1110 untuk area resistennya ya, the next resistance. Lalu untuk supportnya, jika ini ditembus, teman-teman bisa perhatikan juga untuk area support selanjutnya. Ya, saham Wika memang sudah sempat saya analisakan ya, jadi bukan dalam video ini saja, sudah sempat saya analisakan, jadi saya sudah tahu di mana garis-garisnya. Nah, jadi untuk Wika, ya support terkuatnya berada di 850, 820 ya, di sekitar sana. Untuk resistennya di 955 dan 1110. Jadi begitu ya, perhatikan angka-angka ini. Akumulasi ada CC, AI, dan YP, distribusi ada AK, CP, dan EP. Stokastik juga sudah crossing dari tanggal 26 Agustus. Untuk volume cukup kecil ya. Hari Jumat kemarin cukup kecil untuk Wika ini. Oke. Kita lanjut lagi untuk SGER. Oke, untuk SGER kita lihat di sini akumulasi ada HD, LG, dan OD, serta yang distribusi ada YB, YP, dan CC ya. Volumenya cukup kecil sekali. Value-nya cukup kecil. Ya. Sebaiknya kalau saya sih menghindari ya saham-saham seperti ini. Bukan bermaksud untuk menjual atau membeli. Akan tetapi kalau kita lihat sendiri, di sini ada sebuah value yang dimana kode broker ini yang menampilkan sebuah value transaksi pembelian. Ya, tapi oke, kita cari support dan resistennya. Oke. Tujuannya mencari support dan resisten. Oke, sebentar saya beri tanda. Ya. Jadi sebentar, saya beri ini aja. Saya setting terlebih dahulu untuk Fibonacci-nya. Price persen. Ya. Jadi saya dengarkan baik-baik ya untuk pemilik saham SGR atau masih memantau SGR. Ya, saya tekankan lagi di sini value-nya cukup kecil dan volumenya cukup kecil.
Akan tetapi untuk area support dan resisten, diperhatikan kemarin SGR ditutup di harga 414 dengan persentase 5,05% dalam bentuk kerugian. Lalu bagaimana untuk besok perdagangan hari Senin jika seumpama SGR ini melanjutkan penurunan, banyak yang menjual daripada membeli, ya kemungkinan akan dibawa turun hingga harga 382 ya teman-teman, di harga 382. Tetapi jika besok memang menguat dan banyak demand yang minat buy, mungkin akan ditarik hingga harga 470 kurang lebihnya di area sana. Jadi untuk SGR supportnya di 382 ya, support ini cukup kuat. Lalu untuk resistennya di 470. Oke, ya begitu ya teman-teman ya. Akan tetapi kemarin juga ditutup sih di harga 5% ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada sebuah tiang yang dimana menunjukkan kembali lagi masuk di area 416 ya, di area sini. Ya kita lihat saja besok apakah menguat atau tidak menguat. Oke, untuk SGR berikut support dan resistennya. Kita lanjut lagi untuk ke KRAS. KRAS ya, yang Krakatau Steel. Di sini Krakatau Steel sudah sempat saya bahas juga di grup Telegram saya. Ya. Tapi kita bahas lagi di video kali ini untuk Krakatau Steel ini akumulasi kemarin ada DX, XA dan EP serta distribusi ada NI, SQ dan PD. Yang melakukan akumulasi dan distribusi ya broker-broker tersebut ya, dengan buy average, sell average sekian. Lalu untuk volumenya cukup kecil ya, kemarin hari Jumat cukup kecil, dan stokastik sudah mulai crossing dari atas ke bawah mulai dari tanggal 25 Agustus di sesi 2. Oke. Jadi untuk KRAS saya melihat beberapa support kuat di harga 470 ya, pertama di 470, lalu support kedua di 490. Untuk resistennya di 546 dan 608 ya. Kalau teman-teman lihat secara keseluruhan ya, di sini menunjukkan sebuah support yang kuat di 470 ya. Saya ganti ke 470 ya. Sudah berapa kali testing ya di sini ya. Jadi 470 cukup kuat. Lalu untuk pas 90 juga sudah di testing di sini ya, di area sini sudah menunjukkan bahwa ini adalah area support. Untuk resisten juga di sini adalah swing high-nya. Jadi untuk KRAS ya, support dan resistennya demikian. Lalu kita lanjut lagi untuk Pegas. Untuk saham Pegas di sini memang sedang mengalami downtrend. Ya kurang lebihnya kemungkinan ya mulai Oktober lagi ya. Ya, mulai Oktober lagi saham Pegas ini naik. Jadi bisa kita simpulkan bahwa banyak saham-saham yang mulai narik di bulan Oktober hingga Desember ya. Atau mulai Oktober hingga Januari pertengahan memang masih dalam kondisi naik. Akan tetapi mulai dari September atau bulan depan ini ya teman-teman ya, kan bulan ini Agustus tanggal 29 ya. Ya mulai September kemungkinan banyak saham-saham yang akan lebih turun drastis. Ya. Ya, coba kita lihat ya support dan resistennya. Di sini ada saham Pegas di harga 1010 ya kemarin penutupannya. Lalu kalau kita lihat di sini ada sebuah support di area 975 supportnya. Ya. Areanya di 975. Oke. Untuk resisten so far saya menemukan di area 1035, 1010, 1110 ya. Di 1110 dan 1210. Atau bisa jadi ya, ini dihilangkan saja. Hilangkan ya. Jadi sementara support dari saham Pegas ini supportnya di 975. Ya. Sangat kuat sekali area ini karena sudah ditesting beberapa kali, dan untuk resistennya di area 1035, resisten terdekat. Untuk resisten terjauh ya,
terjauhnya ya sementara ada di 1055 ya, sangat mendekati dengan 1035 ini. Oke. Jadi begitu untuk saham Pegas ya. Saya ulangi lagi, supportnya di 975 dan resisten pertama di 1035, resisten kedua di 1055 dan resisten terakhir di 1210. Ya, sementara ini. Kita lanjut lagi untuk saham Akra. Ya, juga sempat saya analisakan. Remove saja. Akumulasi kemarin ada CS, CF, dan BK. Distribusi ada CC, YO, dan MG. Untuk Akra, di sini memang sedang mengalami posisi uptrend ya. Mulai tanggal 16 hingga hari ini tanggal 29 Agustus, hari Minggu ya. Itu masih mengalami posisi uptrend, jadi it's okay. Ya, sedang mengalami uptrend dan membuat harga puncak atau lembah semakin tinggi. Untuk kalau kita lihat ya, kemarin kan ditutup di harga 3.810 ya. 3.810 dengan posisi 2,4% dalam bentuk untung atau positif. Saya menemukan beberapa bagian yang perlu diperhatikan. Di area 3.740 adalah area support yang cukup kuat. Ya, saya tekankan lagi, di area 3.740 adalah support yang cukup kuat. Jika area ini ditembus, kemungkinan akan berpotensi akan turun merosot ke bawah lagi. Ya, jadi perlu diperhatikan lagi untuk saham Akra ya. Perhatikan area support ini adalah area support penting di harga 3.740. Lalu bagaimana dengan resistennya? Untuk resisten ya, kita bisa tarik dari sini. Ya. Untuk resisten, saya beri tanda terlebih dahulu. Oke. Resisten pertama di 3870. Resisten pertama di 3870, lalu untuk resisten kedua di area ini ya, teman-teman ya. Di 4158. Oke. Untuk saham Akra, teman-teman hanya perlu memperhatikan area support sih kalau bagi saya. Kalau saya jadi teman-teman yang memiliki saham Akra, ya saya perhatikan saja area supportnya. Jika ini ditembus ya, maka ya harus segera di stop loss karena telah menembus area support pentingnya. Untuk resistennya berada di 3.870 dan resisten selanjutnya di 4.160 ya untuk saham Akra ini. Oke ya, untuk teman-teman yang belum join Telegram saya bisa segera join karena akan saya update beberapa saham pilihan saya di sana dan teman-teman bisa berdiskusi bersama-sama dengan para member lainnya. Yang belum follow Instagram saya bisa segera follow dan lihat beberapa postingan yang setelah saya posting karena ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan juga. Mulai dari harga beli, harga TP, harga stop loss, dan harga sell. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram saya serta join grup Telegram saya dan juga dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan klik lonceng untuk berlangganan di bawah. Kita lanjut lagi untuk saham Pegas. Pegas tadi sudah ya, sempat saya bahas juga. Sudah dibahas ya Pegas. Lalu kita lanjut lagi ke saham SIP. Di sini sudah sangat jelas sekali saham SHIP ini atau Silo Maritim Perdana ada sebuah gap atau running gap ya di sini. Banyak minat beli dan yang akumulasi ada IF, YB, dan RF. Serta yang distribusi ada DX, AZ, dan YP. Akan tetapi di sini volumenya cukup tinggi juga ya. Maaf, volumenya cukup tinggi dan value-nya cukup kecil. Ya. Bagi saya menghindari saham-saham yang value kecil ya, jadi transaksinya kecil ya, saya hindari. Akan tetapi jika momentumnya bagus ya, kemungkinan akan saya entry, tetapi tidak banyak ya, begitu ya. Jadi untuk
akumulasi ada IF, YB, RF dengan value transaksi sekian, dan distribusi ada DX, AC, dan YP. Posisi kemarin ditutup di harga 965 dan dengan persentase 22%. Kalau teman-teman lihat ini sempat mencetak harga arah di 986 ya. Benar ya? Di 986, 985 seperti itu. Lalu harga closing ditutup di bawah harga arah. Ya. Ini adanya gerak-gerik yang mencurigakan ya, begitu ya. Kita coba cek menggunakan Fibonacci, support dan resisten. Ya, benar ya. Di sini ya. Jadi teman-teman yang mungkin kalau ingin melakukan entry atau tahu support terdekatnya di mana, bisa digunakan pivot point-nya. Kita ambil pivot point-nya 145, 7, 72 di sini. Ya, di area kurang lebih dia di 910 lah ya. 910, 912 di area sana teman-teman. Sebentar saya paskan ya di area sini. Ya teman-teman yang kalau mau entry ya bisa tunggu terlebih dahulu di harga 912. Akan tapi di sini ada running gap ya. Ada running gap di sini. Atau teman-teman yang mungkin mau scalping ya juga bisa di saham-saham seperti ini, 3%, 4% jual. Jika loss 1,5, 2% langsung stop loss. Seperti itu ya jika mau scalping. Jadi untuk saham SIP sementara ini ada di area 912 untuk supportnya, lalu untuk resisten kita cek lagi. Sebentar. Untuk resisten ya. Ya, jadi begini ya, saya jelaskan lagi. Untuk resistennya berada di 1045 ya, resisten terjauh berada di 1045 dan resisten terdekat berada di 980. Gitu ya teman-teman ya untuk saham SHIP. Kita lanjut lagi untuk saham MPOW. MPOW kemarin ditutup di harga 120 dengan kondisi ARB ya teman-teman ya, ARB ya MPOW ya. Jadi kemarin pada perdagangan hari Jumat MPOW sempat ARB dengan volumenya cukup kecil sekali ya di sini ya. Cukup sekali volumenya, kita lihat di sini akumulasi ada XC, XA, CC. Setelah yang distribusi ada YP, YJ, dan YU. Ya, dengan buy average, sell average sekian. Untuk support, ya supportnya sudah juga saya analisakan. Supportnya di 108, ya. Support pertama di 108 dan support kedua di 79. Akan tetapi, kalau teman-teman lihat, kemarin ditutup di harga 120 ya. Di sini juga ada swing high-nya. Ya. Kalau kita lihat sebelumnya, oke, ya. Di sini saja. Kita lihat di sini ada sebuah tiang di sini yang menyentuh di harga 120 tertingginya. Lalu kalau kita lihat juga di sini juga ada beberapa kali testing ya di harga 108 yang di mana cukup kuat juga untuk area supportnya. Jadi teman-teman kalau mau beli sampai MPOW bisa diperhatikan untuk area support di harga 108 dan resistennya di 140. Ya. Di harga 140 dan kalau harga support ini ditembus kemungkinan akan didorong lagi di harga 79 ya. Didorong turun. Lalu kalau misalnya supportnya ditembus di 79, teman-teman harus siap untuk stop loss. Begitu ya teman-teman ya. Untuk stop loss. Jadi area 108 ini adalah area kurang lebihnya ya pertengahan saat arah ini ya. Jadi bagus untuk area supportnya. Dan sudah dites berapa kali testing di sini. Untuk resistennya ada di 140 dan 156 untuk saham MPOW. Oke. Stokastiknya juga sudah sedang mengarah ke overbought, yang dimana bisa waktunya untuk jualan. Ya.
Isi waktunya untuk jual. Lalu kita lanjut lagi ke saham TRIM. Untuk saham TRIM sekarang kalau kita lihat ya, mulai dari tanggal 26 Juli di sini kita lihat sedang mengalami posisi uptrend. Untuk support terkuatnya ya kita bisa tarik dari di garis swing high-nya. Di area 200 ya, kurang lebihnya di 200. Coba saya setting di 200 ya. Jadi ini adalah area support terkuatnya. Apalagi angkanya genap ya, jadi area penting. Bagaimana jika area 200 itu ditembus ya? Ya kita bisa coba cek lagi di ya 156 ya kurang lebihnya. Di area 156. Jadi teman-teman yang sudah punya TRIM perlu diperhatikan untuk area supportnya di 200 dan 156 ya. Sangat jauh sekali karena kemarin TRIM ini ditutup di harga 228 dengan posisi ARB ya. Jadi supportnya di 200 dan 156. Akan tetapi kan sangat jauh sekali ya untuk menyentuh di area 200 karena kemarin ditutup di 228. Ya kita bisa mencari area pivot point-nya. Ya sekali lagi teman-teman perlu dianalisa kembali ya apa yang sudah saya bahas di video ini. Semua kembali lagi ke teman-teman. Saya hanya bisa membimbing dan mengarahkan teman-teman ya. Di sini kita cari area pivot point-nya ya, benar. Tepat sekali di 228. Ya 228 ya. Kemarin juga ditutup di 228 ya, kemungkinan bisa naik lagi atau jika turun ya teman-teman siap-siap saja supportnya di 200 ya di harga 200 dan support keduanya di 156. Lalu untuk resistennya ya, untuk resisten saham TRIM Trimega Sekuritas ini supportnya resistennya berada di 245 ya, di 245 ya, di 245 untuk resisten TRIM. Nah, sudah berapa kali testing juga. Jadi untuk supportnya berada di 156 dan resistennya berada di 245. Kalau mau kita cari untuk resisten yang lebih detail, ya teman-teman bisa menggunakan Fibonacci, tarik dari swing high ke swing low. Ya di 237 lah. Jadi untuk resistennya di 237 dan 292. Gitu ya teman-teman ya TRIM. Ya, saya ulangi lagi. TRIM memiliki area support di area 228 atau 227. Jika besok memang ditembus area tersebut dan di closing di bawah harga 228, maka ada kemungkinan besar menuju ke area 200 dan 156 untuk berikutnya. Ya, jadi supportnya ada di 200 dan 156. Untuk resistennya berada di angka 237 dan 292. Akumulasi tadi ada YP, SQ, dan LG. Distribusi ada YU, GR, dan GA. Posisi sedang di atas EMA 20, EMA 21, dan EMA 34. Ya, jadi untuk TRIM sudah ya. TRIM adalah saham terakhir yang akan saya bahas di video kali ini. Jadi teman-teman yang belum punya grup Telegram bisa segera join di grup Telegram saya, serta follow Instagram saya untuk agar tidak ketinggalan pilihan saham-saham yang menarik dan dapat berdiskusi bersama di sana. Untuk teman-teman yang belum subscribe, bisa segera subscribe dan dukung channel ini agar dapat berkembang, serta aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dan berlangganan di channel ini. Sekian teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Terima kasih telah menonton video ini.